Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Caslow. Dirinya adalah informan FBI yang ditugaskan untuk berpura-pura menjadi seorang gangster. Rupanya dia adalah seorang napi yang direkrut oleh agen FBI. Saat ini, Caslow sedang menyimpan alat penyadap di dalam celana. Setelah itu, FBI pun menelepon Caslow dan memberikan informasi jika pemimpin gangster akan membawa 6 kilo narkoboy dan akan diedarkan. Caslow disuruh untuk menangkap dia, maka tugasnya pun akan selesai. Kemudian ia memanggil temannya yang juga seorang gangster bernama Sprajic dan menyuruh membawa bosnya. Setelah itu, ia mengamankan istri dan anaknya dari bahaya. Kemudian, kita pun dikenalkan pada salah satu agen FBI bernama Will Cobb. Lalu, dirinya meminta izin kepada bosnya agar menjalani tugasnya mencari bandar narkoboy. Will Cobb pun menyuruh anak buahnya untuk berkumpul dan membuat strategi untuk menangkap bandar narkoboy itu. Bandar narkoboy itu seorang pria bernama Climax. Terlihat sekarang Caslow menjadi seorang buronan FBI. Di sana Will Cobb memerintahkan anak buahnya supaya tidak membunuh Caslow, sebab dirinya juga agen FBI. Ketika sudah mengamankan istrinya bernama Sophia, ia lalu berjanji akan segera kembali setelah menyelesaikan misinya ini. Sophia pun diberikan kunci rahasia yang harus dipakai ketika Caslow menyuruhnya nanti. Sebelum melakukan misinya ini, ia segera bertemu dengan Will Cobb. Dirinya di sana diberikan HP lalu diperiksa penyadapnya apakah sudah terpasang dengan benar. Will Cobb juga memberikan salah satu kode, di mana jika Caslow dalam keadaan darurat, ia harus segera keluar dan berpura-pura melakukan sesuatu. Lalu para FBI akan menemuinya. Di keesokan harinya, Caslow pun segera berangkat dengan Stajic dan akan mengambil paket narkoboynya. Akan tetapi Caslow tidak tahu jika narkoboy tersebut akan ada yang membelinya. Awalnya narkoboy itu akan segera dibawa kepada Climax. Dengan terpaksa, ia pun harus segera menemui orang yang akan membelinya. Ternyata itu adalah seorang pria bernama Daniel. Daniel di sana nampak sangat mencurigakan karena dirinya seperti bukan orang pecandu narkoboy pada umumnya. Kecurigaan itu terlihat ketika Daniel membawa uang yang kurang untuk membeli narkoboy sebanyak 6 kilo. Daniel sempat mengaku jika ia adalah mantan napi dari Bell Hill. Itu berarti dirinya sama dengan Caslow yang juga seorang mantan napi dari Bell Hill. Dari sana, Caslow menanyakan sesuatu dengan menyebutkan temannya di penjara itu. Daniel tidak bisa berbuat banyak sebab ia tidak tahu apapun. Daniel segera membeli narkoboy itu, akan tetapi dia hanya membeli setengah kilo. Tahu akan hal itu, Caslow pun langsung curiga dan menganggap jika dia adalah seorang anggota polisi yang menyamar. Kemudian, Caslow pun segera memberikan kode kepada Daniel supaya ia bisa menyelamatkan diri sebelum dirinya dibunuh oleh Stajic. Rupanya Daniel sangat bodoh, bahkan ia tidak tahu cara menggunakan kode itu. Daniel segera mengakui jika dirinya emang benar bahwa ia seorang polisi. Lalu Stajic tiba dan menembak Daniel hingga mati. Melihat hal itu, Caslow pun segera keluar. Itu tanda ia memberikan kode pada Will Cobb. Akan tetapi Will Cobb yang tahu ada seorang polisi yang tewas, ia segera membawa tim penyelamat lalu pergi dari sana. Caslow pun menjadi panik atas kejadian tersebut. Hal itu tidak sesuai dengan rencananya, dan Will Cobb pun pergi meninggalkannya. Lalu Stajic pun meminta Caslow agar membersihkan mayat Daniel. Setelah itu, Caslow pun dengan temannya langsung pergi ke tempat Climax. Rupanya dialah seorang bos gangster. Di sana juga Climax memukul Stajic karena sudah menewaskan seorang polisi. Sebab hal tersebut bisa saja membuat bisnis narkoboynya menjadi hancur. Dari sanalah Climax pun menyuruh Caslow agar dirinya menyerahkan kepada pihak polisi, agar para polisi tidak melanjutkan pencarian tentang pembunuhan tersebut. Dan itu akan menyelamatkan bisnisnya juga. Dirinya nanti akan dipenjara selama 4 tahun, sebab Climax akan menyuruh pengacaranya untuk mengajukan banding dan pembebasan bersyarat. Tidak hanya itu, Climax pun akan menyuruh Caslow ketika di dalam penjara nanti, supaya mengedarkan narkoboynya di sana. Climax juga mengancamnya, jika Caslow tidak mau akan hal tersebut, maka Climax akan membuat anak dan istrinya menderita. Dengan terpaksa Caslow menerima tawarannya. Kemudian,
Chad segera menelpon Agent Wilkop dan segera membicarakan kekecewaannya, yang seharusnya Caslow membawa narkoboy itu kepada klimaks. Sedangkan di tempat lain, para polisi menemui mayat Daniel di danau. Setelah itu muncullah seorang detektif bernama Edward dari organisasi divisi kriminal. Ternyata Daniel juga anak buahnya dan baru menjadi seorang polisi. Kemudian Edward segera mencari sebuah informasi dari CCTV di tempat kejadian. Dalam rekaman tersebut, terlihat Caslow baru keluar dari bar. Setelah malam, Caslow menemui Agent Wilkop dan atasannya, dan mereka menyuruh agar Caslow bisa mengikuti permainannya dari klimaks. Akan tetapi, ketika di penjara dirinya pun harus menulis beberapa orang yang berhubungan dengan klimaks. Dengan hal itu, Caslow menjadi kecewa, sebab dirinya harus kembali lagi ke penjara. Rupanya di sana Caslow selalu merekam pembicaraannya bersama Agent Wilkop. Hal itu akan menjadi bukti ketika FBI mengkhianatinya. Scene berpindah kepada Edward. Pada awalnya ia sempat curiga kepada Caslow sebagai pembunuh Daniel. Akan tetapi setelah tahu data dari seorang temannya, jika Caslow ternyata adalah seorang mantan militer sniper, sebab dirinya bisa masuk penjara karena sudah membunuh salah satu orang di bar. Akan tetapi kasusnya itu dianggap sedikit aneh dikarenakan dibantu oleh agen FBI. Ketika akan ke penjara, di sana Caslow menemui agen Wilkop. Ia lalu meminta agar bisa memenuhi permintaannya. Ternyata permintaan pertama Wilkop adalah menggeledah beberapa napi, supaya ia tahu napi mana yang perlu diwaspadai. Dan yang kedua, dirinya meminta agar bisa masuk ke dalam program di sel. Sedangkan yang terakhir, ia minta agar Wilkop mengirim sebuah bunga yang telah dimasukkan ke narkoboy. Tujuannya untuk Caslow mengedarkannya dan bisa menyelesaikan misinya ini. Akan tetapi Wilkop menolak permintaan yang terakhir. Ternyata itu sangatlah bahaya. Pada akhirnya, Caslow ini akan diamankan di tempat pembersih penjara. Lalu Chad pergi ke tempat klimaks dan berpesta. Rupanya Edward juga mengikuti dirinya. Di esok harinya, rupanya Caslow berpura-pura menyiksa istrinya agar dirinya ini bisa masuk penjara. Ternyata rencananya itu berhasil, dan Edward yang melihat itu menjadi kaget, sebab Caslow mendadak ditangkap. Rupanya Caslow pun disatukan dengan orang kulit hitam. Ternyata mereka semua sangat baik, sebab mereka juga bagian dari anak buahnya klimaks. Mereka pun memberikan uang kepada Caslow. Sedangkan di tempat lain, Edward pun segera mendatangi Wilkop dan bertanya soal Caslow, yang dimana seharusnya Caslow ini dipenjara selama 20 tahun. Akan tetapi Caslow malah bebas bersyarat di masa hukumannya yang hanya 5 tahun. Dengan hal itu, ia mencurigai jika ada campur tangan para FBI. Akan tetapi Wilkop bersikeras akan hal tersebut. Namun setelah Edward memperlihatkan foto kematian Daniel, rupanya Caslow ada di TKP. Ia pun melihatkan foto buram wanita di dalam mobil, dan ia mencurigai jika itu Wilkop. Mengetahui hal tersebut, Wilkop pun tidak bisa berbuat banyak. Kemudian Edward mengancam jika para polisi akan siap bertarung dengan FBI jika hal itu sudah terbukti. Lalu di tempat yang berbeda, saat ini Sophia memasukkan narkoboy ke perut merpati, dan Stajic akan mengirimkannya ke dalam penjara menggunakan drone. Di esok paginya, Caslow yang sedang bersih-bersih, ia segera menyembunyikan merpati itu. Kembali pada Edward, dirinya terus berusaha untuk mencari pembunuhan terhadap Daniel. Lalu ia menemui istri Caslow. Dirinya akan meminta beberapa informasi tentang Caslow dengan FBI, di mana ketika Sophia memberikan informasi tersebut, maka Edward akan membantu Caslow untuk keluar dari penjara. Akan tetapi Sophia tidak mau. Edward pun segera pergi dan meninggalkan kartu namanya jika suatu saat Sophia butuh bantuannya. Rupanya di penjara pun transaksi narkoboy berjalan dengan baik. Lalu ada seorang pria mendekatinya. Rupanya orang itu adalah anteknya Edward. Dari sana Edward pun memberitahukan jika nanti pasti ada geng kulit hitam yang akan menggebukinya. Salah satu cara supaya bisa selamat, dirinya harus menjadi antek dengan Edward. Rupanya perkataan itu benar, Caslow pun dihajar oleh mereka.
Para sipir juga ikut menyiksanya. Di sana Kaslow digantung dengan tali, supaya kematiannya bisa dianggap sebagai seorang yang bundir. Kaslow segera memberitahukan mereka jika dirinya adalah informan FBI dan akan memecahkan para napi yang berhubungan dengan Climax. Ia akan membuat bisnisnya hancur. Tahu akan hal tersebut, mereka pun melepaskan Kaslow, sebab Climax itu adalah rival bisnis dari para geng ini. Saat ini mereka juga mulai mendukung Kaslow agar bisa membuat Climax hancur. Sedangkan di tempat lain, Wilco pun dengan atasannya kini mulai dapat masalah, sebab Edward meminta sebuah informasi tentang Kaslow dengan FBI Washington. Rupanya Kaslow tidak masuk ke dalam datanya. Kemudian atasannya meminta Wilco agar memusnahkan Kaslow, sebelum dirinya membocorkan apa yang terjadi sebenarnya pada Edward. Dengan hal itu, Wilco pun menolak, dikarenakan Kaslow sudah mau menolongnya. Akan tetapi atasannya ngomong, jika semua itu sudah terbongkar, maka yang akan terlibat cuma Wilco saja, dikarenakan cuma dirinya saja yang sudah tercatat di data Kaslow. Adegan berpindah kepada Kaslow. Dirinya dibantu oleh gangster berkulit hitam, dan dirinya pun berhasil mengetahui nama-nama yang sudah berhubungan pada Climax. Kaslow segera menelpon Wilco dan memberitahu jika misinya sudah sukses. Akan tetapi, Wilco segera menutup panggilan tersebut. Hal itu membuat Kaslow mengira jika FBI sudah berkhianat. Dirinya juga menelepon sang istri dan menyuruh mereka untuk kabur dari sana, sebab dia berpikiran FBI sudah berkhianat. Sebelum itu, dirinya menyuruh Sophia agar memakai kunci yang sebelumnya diberikan. Lalu, agen Wilco rupanya bertemu dengan Climax. Rupanya, di sana Climax telah memerintahkan para gengnya agar membunuh Kaslow. Lalu Sophia pun membuka salah satu kotak menggunakan kunci itu. Ternyata di dalam kotak itu berisikan kaset rekaman tentang Kaslow dan Wilco. Akan tetapi, Wilco pun datang dan segera mengambil kaset tersebut. Sophia pun diberikan uang dan disuruh untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Saat di perjalanan, Wilco segera memutar kasetnya. Ia pun langsung ingat dengan janjinya yang akan menyelamatkan Kaslow. Dan ia pun menjadi bingung dengan pilihannya. Lalu kembali ke Kaslow. Ia diberikan kode oleh geng kulit hitam, dan dirinya saat ini sedang bahaya. Tidak lama, ada napi yang akan menghajarnya. Untungnya Kaslow bisa menghabisi orang tersebut. Para penjaga yang tahu akan hal itu pun segera membunyikan alarm. Para sipir pun langsung menangkap Kaslow. Akan tetapi Kaslow berhasil menyandra sipir itu. Lalu ia pun membawa penjaga itu ke lantai atas. Di tempat lain, Stajic pun menemui Sophia. Dirinya segera menelepon Edward dan meminta bantuan. Lalu atasan Wilco pun akan pergi ke penjara, dan ia akan segera memusnahkan Kaslow. Kemudian Edward tiba dan menolong Sophia. Ketika dirinya akan ke dalam, Stajic menembak Edward. Di saat dirinya akan menembaknya, akan tetapi ada Sophia yang berhasil menembaknya. Akan tetapi, Edward kini sudah terkepung oleh pasukan khusus. Ia segera menukar bajunya dengan seorang sipir, dan ia langsung mengelabui para pasukan khusus. Sniper yang ada pun segera menembaknya. Akan tetapi tembakan itu malah mengenai tabung gas. Di waktu yang sama, Wilco sampai di TKP dan mengira jika Kaslow telah mati akibat ledakan itu. Agen Wilco mengikuti Kaslow yang dibawa oleh ambulan. Akan tetapi saat di perjalanan, rupanya Kaslow masih selamat. Dengan hal itu, Wilco pun berniat akan menyelamatkannya. Ia segera memberikan pistol dan berakting menjadi tawanannya. Dengan hal ini, Kaslow pun bisa pergi. Di saat di kapal, atasan Wilco ternyata terus mengancamnya supaya Kaslow dimusnahkan. Akan tetapi Wilco tidak akan melakukan hal itu. Tak lama dari sana, Edward pun tiba bersama para pasukannya dan segera menangkap bosnya Wilco.
dan menuduhnya jika bos Wilkop ini memaksa akan membunuh Kaslow. Saat ini, Kaslow pun cuma bisa melihat istri dan anaknya dari jauh. Namun dirinya tidak mampu untuk menemuinya, sebab sudah ada pasukan khusus yang memata-matainya. Tat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga bisa menghibur diri kalian. Jika tertarik dengan video lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Saya undur diri dan sampai ketemu di video yang akan datang.